Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, ini pada pukul setengah 7 pagi saya sudah ke lokasi tanaman dan untuk menyurvei tanaman cabai rawit kaliber yang harusnya dipetik kemarin, akan tetapi kemarin terbentur hari raya Idul Adha dan mundur jadi hari Senin sekarang untuk proses pemetikannya. Dan oke sahabat tani, untuk sahabat tani bisa lihat sendiri masalah tingkat kelayuan bisa diatasi 0% untuk populasi dari kisaran 3.600 itu untuk tingkat kelayuannya 0%. Karena saya sering menganjurkan, ini sudah terbukti metode yang sahabat tani anjurkan, yaitu aplikasi sejak dini melalui sistem kocor memakai fungisida. Itu sangat efektif sekali dan banyak petani-petani panduan sahabat tani yang sudah meniru atau mengikuti anjuran teknik tersebut. Jadi memang sangat bagus sekali di pesisir maupun di dataran tinggi, itu juga sama saja untuk pengaplikasian pengocoran fungisida. Jadi untuk melindungi supaya tanaman bebas dari layu fusarium. Oke sahabat tani, jadi sangat efektif sekali anjuran sahabat tani. Jadi kalau pengocoran fungisida, itu saya sering menganjurkan memakai 4 bahan aktif. Harusnya 5, tapi yang satu sudah saya mix. Nah seperti ini. Nah ini yang satu yaitu jamurlang, ini buat pengocoran. Terus saya tambah lagi BM Toplas dan Frovos. Terus yang ini Tridium saya mix dengan Pituklur. Jadi 4 bahan aktif ini atau 4 macam ini di mix jadi satu. Untuk dosisnya ini dikasih 5 mili ataupun 1 sendok per tangki. Dan yang 3 ini di mix jadi satu, dikasih 1,5 sendok aja untuk 16 liter ataupun 1 tangki. Dan untuk pengocoran fungisida ini juga bisa dimix dengan NPK maupun Kapos. Saya sering menganjurkan yaitu dimix saja pakai Kapos. Nah jadi ini dikasih 4 sendok ditambah fungisida, ini dimix jadi satu, lalu kocorkan ke setiap tanaman. Untuk volume ataupun takaran dosis pengocoran yaitu 200 mili ataupun 1 gelas per tanaman. Jadi sangat irit sekali. Dan oke sahabat tani, ini makin banyak untuk anjuran pengocoran fungisida karena memang sangat efektif. Di mana-mana juga ikut mempromosikan ataupun mengedukasi kocorlah pakai fungisida. Dan kalau saya memang sudah membuktikan sendiri, dan saya juga yang menganjurkan dari awal pertama belum ada pengocoran fungisida, saya sudah menganjurkan karena saya sudah praktek langsung. Jadi untuk saya selalu menganjurkan atau metode-metode yang selalu saya publikasikan itu, kalau saya jelas sudah saya buktikan saya sendiri, hasilnya kalau bagus saya langsung publikasikan untuk para petani supaya petani Indonesia ini semakin maju dan tambah ilmu, dan untuk hasil panennya bisa bagus dan meningkat. Nah sahabat tani bisa lihat sendiri, ini kemarin efek dari spray make Kalimaktop dan Nutrisi B. Untuk buahnya sangat padat, keras, dan warna merahnya itu menyala, mengkilat sekali. Mantap. Dan bakalan bunga yang baru pun tidak rontok. Jadi saya sarankan untuk sahabat tani semua, spraylah di masa generatif itu memakai Kalimaktop dan Nutrisi B. Itu sangat efektif sekali dan
efeknya sangat kelihatan, langsung meresap ataupun langsung kelihatan. Nah, ini tunas baru ataupun bakalan bunga buah juga masih bermunculan. Jelas sangat kelihatan sekali. Nah, oke sahabat tani, lalu untuk spraynya bisa dilakukan dengan 4 fungisida tadi. Nah, itu fungisida yang 4 itu bisa dikocorkan untuk mengantisipasi ataupun pencegahan layu. Dan kalau dispray itu untuk menanggulangi atau mengatasi busuk batang sama cacar buah ataupun patek. Nah, itu juga bisa, sama, kita tinggal rolling saja pemakaiannya. Untuk seminggu spray, seminggunya kocor, nanti minggu depannya spray lagi, minggu depannya kocor lagi, seperti itu. Untuk pengocoran bisa ditambah dengan NPK maupun Kapos. Dan untuk spraynya bisa dimix juga dengan Kalimaktop. Nah, bisa dimix dengan Kalimaktop. Untuk Kalimaktopnya dosis dikasih 2 tutup, karena selain fungisida untuk tanaman juga butuh nutrisi supaya tunas lagi dan memunculkan bakalan bunga maupun buah. Jadi untuk penanggulangan cacar buah maupun patek, tanaman juga membutuhkan asupan nutrisi. Kalimaktop nanti dosisnya 2 tutup per tangki. Dan nggak cuma Kalimaktop, ada lagi untuk mix dengan Kalimaktop, yaitu nutrisi B. Nah, seperti ini, nutrisi B ini sudah terbukti banyak untuk petani binaan sahabat tani yang memakai nutrisi dan Kalimaktop ini hasilnya sangat memuaskan. Untuk buahnya bisa padat, keras, berbobot, dan warnanya itu mengkilat. Memang sangat efektif untuk nutrisi B ini. Untuk dosis nutrisi B, di dalamnya sudah ada sendok kecil. Untuk spraynya dikasih 3 sendok maupun 4 sendok. Jadi untuk anjuran sahabat tani, gunakanlah nutrisi B dan Kalimaktop ini untuk suplai nutrisi tanaman di fase generatif ataupun masa pembungaan. Dan bisa lagi ditambah untuk insektisidanya, yaitu Torso. Torso ini adalah insektisida untuk membasmi hama tungau ataupun menanggulangi keriput tunas daun. Jadi untuk Torso ini sangat efektif untuk menanggulangi hama trip, karena trip ini sangat bahaya sekali kalau tidak diantisipasi ataupun dicegah, karena trip nanti lama-lama akan menjadi inang bibitnya virus Gemini ataupun bule. Jadi sebelum ada hama trip, segeralah dicegah ataupun ditanggulangi memakai Torso. Torso ini bahan aktifnya Pyridaben, untuk dosis pemakaiannya 10 ml per tangki. Dan nanti minggu depan bisa di rolling dengan Optimax, yaitu berbahan aktif Abamectin. Nah, nanti Abamectin dosis juga 7 ml sampai 10 ml. Minggu depan insektisidanya dikasih Torso, minggu depannya lagi Abamectin ataupun Optimax. Itu sangat efektif, karena kalau setiap penyepraian memakai Optimax ataupun Torso terus, nanti hama akan kebal. Jadi saya menganjurkan di rolling saja, pakai Torso, pakai Optimax, pakai Torso, pakai Optimax, di rolling. Nah, nanti akan efektif untuk menanggulangi hama trip. Oke sahabat tani, ini rekomendasi dari sahabat tani, semoga bermanfaat ataupun menjadi motivasi ataupun wawasan yang bermanfaat bagi sahabat tani semua. Mari sahabat tani kita lihat proses pemetikan pada hari ini, untuk proses pemetikan yang ke-15 kali.
Jadi biasanya interval pemetikan itu 4 hari sekali, tapi untuk minggu ini jadi 5 hari, karena kemarin Hari Raya Idul Adha, jadi diundur 1 hari untuk proses pemetikannya. Nah, oke sahabat tani, ini ada salah satu contoh tanaman yang rusak karena proses pemetikan minggu kemarin. Ini jelas patah, akan tetapi tidak masalah, ini tidak layu karena tanaman sehat, tidak stres. Jadi ini patah tapi belum putus semua, masih ada kulit yang menempel, jadi aman. Kalau bisa juga dihindarkan dari patah ranting seperti ini, karena juga akan menghambat untuk produksi tanaman ini sendiri. Nah, ini kalau telat proses penyempraian fungisida ini, nanti luka baru ini bisa merambah sampai ke ranting ataupun menyebabkan busuk batang. Jadi menurut saya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, saya menganjurkan untuk setelah pemetikan buah cabai, semprot saja pakai ini yang sering saya anjurkan. Ini sudah setelan, menurut saya bagus karena saya sudah mengamati dan sudah uji coba untuk setelan fungisida ini untuk mengatasi antraknos maupun layu fusarium, sangat efektif. Ini satu paket harganya cuma 180.000. Nah, jika ingin pesan nanti bisa WA, di video tersebut ada nomor WA-nya, nanti bisa pesan. Nah, oke sahabat tani, ini sekarang petikan yang ke 15 kali. Harusnya hari kemarin, hari Minggu, akan tetapi kemarin terbentur Hari Raya Idul Adha, jadi proses pemetikan diundur hari ini. Sahabat tani bisa lihat sendiri untuk buahnya, yang merah itu sudah sangat banyak sekali. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat dan mengedukasi seluruh para petani cabai rawit di seluruh Nusantara. Salam petani Indonesia.